hadirat Tuhan. Pada hari ini tanggal 28 Juni 2020, minggu keempat sesudah Pentakosta. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita masih tetap semangat sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak akan mengurangi sukacita kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Baiklah, kita mengikuti ibadah kita di rumah kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lalu elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 149 ayat 1 dan 2.
disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan agung, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih terus bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 41 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi dengan segenap hati, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa-dosa yang kita lakukan yang telah mengecewakan hati Tuhan. Pada saat ini mari kita mengakuinya secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Amin. Janji firman Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita diambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita terus memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani tulis nomor 202 ayat 1 dan 2. Betapa indah hari ini. Sebagai responsorial pada hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang kedua, disambung dengan ayat 12 sampai ayatnya yang 19. Untuk itu saya persilakan jemaat untuk berdiri. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendirikan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sama-sama kita membacanya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah mulia di surga. Haleluya. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pendahulu khotbah diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Demikianlah firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mendengar dan menerima serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan warta gereja. Jemaat sekalian bisa membacanya dari buletinnya masing-masing di rumah. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Emu Sumanungkali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih atas kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang benar, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan yang memberikan pengampunan dosa kepada kami, Tuhan yang menyediakan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengenal Engkau dan merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan izinkan saat ini menghadapi wabah virus corona COVID-19. Kami tahu Tuhan segala sesuatu terjadi semua di dalam izin Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa di dalam semua keadaan ini pasti Tuhan juga sedang membentuk kami, anak-anak Tuhan, umat-Mu. Tuhan sedang mengajari kami sehingga kami boleh semakin tunduk kepada Tuhan dan kami boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun saat ini kami bermohon kepada kasih dan kemurahan Tuhan, kiranya Engkau boleh segera melakukan wabah COVID-19 ini dari tengah-tengah bangsa kami. Atas nama bangsa kami, atas nama masyarakat Indonesia ini, kami memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat oleh bangsa ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau melakukan segala kutuk, segala tulah-tulah yang tertimpa atas bangsa kami oleh karena kejahatan-kejahatan bangsa kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang mencurahkan roh pertobatan, sehingga setiap orang boleh datang kepada Tuhan, mencari Engkau di dalam kehidupannya masing-masing. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami yang saat ini berpikir bekerja keras ya Tuhan untuk boleh menangani masalah COVID-19 ini. Biar Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberi wibawa yang dari surga, sehingga
mengatasi seluruh persoalan COVID-19 ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia supaya Tuhan yang memberikan kesadaran, keinsafan untuk boleh melakukan apa yang telah disarankan oleh pemerintah kami, untuk boleh menjaga jarak, boleh menjaga diri kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan pergumulan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan. Kiranya Engkau mendengar doa-doa umat-Mu ya Tuhan, dan menjawab doa-doa kami seturut dengan wakil Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, GMI Glory Menteng 7, di mana saat ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan, supaya kami dapat kembali berkumpul di gereja, beribadah, memuji Engkau bersama-sama. Namun di dalam situasi ini, Tuhan yang tetap menghangatkan, menyalakan rohani kami, sehingga kami boleh tetap beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat-Mu, mereka yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi oleh karena pekerjaan yang terhenti dan kesulitan-kesulitan lain yang mereka hadapi. Tuhan berkati umat-Mu, khususnya yang ada di gereja kami ini Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap berkat, jalan-jalan pekerjaan, jalan-jalan berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, jikalau di antara jemaat GMI Glory Menteng 7 saat ini ada yang sedang sakit, khususnya untuk Amang Tambun SH, kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang memberikan pemulihan, memberikan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit, memberikan kekuatan, memberkati setiap obat-obatan yang boleh dimakan dan dikonsumsi. Kami juga berdoa Tuhan, pimpinan jemaat di GMI Glory Menteng 7 ini, untuk Amang Pendeta Jatuh Suhumbing, Inang beserta keluarga. Tuhan Yesus juga yang memberkati mereka di dalam melayani, walaupun di dalam situasi harus di dalam pelayanan secara online. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GMI Glory Menteng 7 ini, yang mempersiapkan ibadah, baik itu ibadah umum, ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau tetap memberikan kepada seluruh pelayan Tuhan hati yang mau melakukan pelayanan dengan apa yang dapat dilakukan saat ini, biar semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan donatur, baik itu bantuan-bantuan kepada jemaat, baik ada di gereja ini maupun di tempat lain Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau tambah-tambahkan berkat dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang sudah memberikan perpuluhan, memberikan ucapan syukur. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus, dan Tuhan yang mencukupkan, melimpahkan lagi berkat-berkat-Mu bagi mereka yang sudah memberi bagi pelayanan Tuhan di gereja ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami di hadapan-Mu yang sangat jauh dari sempurna. Kiranya Engkau yang menyempurnakan ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Jatuh Suhumbing MDiv. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 109 ayat 1 sampai ayat 2, kirimlah terang. Terang
Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada minggu yang terakhir dalam bulan Juni ini kita dapat kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena virus corona COVID-19 kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sebelum banyak hal kita bicarakan tentang firman Tuhan, mari kita lebih dulu meminta kekuatan kepadanya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu pada siang hari ini. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengisi bejana rohani kami. Walaupun kami di rumah kami masing-masing beribadah, kami belum bisa beribadah di gerejamu oleh karena virus corona, oleh COVID-19. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti itu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati setiap kami yang menyisikan waktu kami untuk mengikuti ibadah ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, minggu kita sekarang namanya adalah minggu keempat sesudah Pentakosta atau minggu tanggal 28 Juni 2020 atau minggu yang terakhir dalam bulan Juni ini atau bulan 6 ini. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sesuai dengan almanak kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, tetapi saya hanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat membacanya di rumah. Mari kita membuka Alkitab kita atau alat elektronik kita, Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, dan saya hanya membaca sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian boleh tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Berbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan gingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya,
Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, tema kita pada siang hari ini, pada minggu keempat sesudah Pentakosta ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, iman Abraham tidak lagi diragukan. Dan ketika ada 3 orang menjumpai dia ketika duduk di pintu kemahnya, Abraham melayani dengan baik orang yang ketiga itu dengan memberi makan dan juga memberi minum. Ketika orang itu memberitahukan kepada istrinya Sarah bahwa Sarah akan hamil dan melahirkan seorang laki-laki pada tahun depan, ketika mereka datang kembali menjumpai Abraham dan juga Sarah. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Abraham dapat menerima dengan iman perkataan daripada ketiga orang itu. Tetapi istrinya Sarah, dia tertawa karena tidak masuk akalnya apa yang dikatakan oleh ketiga orang itu. Istilah kedokteran, tidak ada lagi kemungkinan bahwa Sarah hamil atau melahirkan. Karena apa? Karena Sarah itu sudah mati haid. Secara medis, secara kedokteran, tidak mungkin Sarah lagi melahirkan atau hamil. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, yang berbicara kepada Sarah dan juga Abraham bukan dokter, bukan bagian medis, tetapi dari yang mempunyai segala-galanya dan yang mempunyai kuasa atas hidup manusia. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam pembacaan kita tadi ada 2 hal yang mau kita renungkan, yaitu yang pertama, bahwa ada 3 tamu Abraham, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan yang kedua adalah yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan ini, bahwa ada janji Allah terhadap Abraham bahwa dia akan memiliki seorang anak. Itu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat firman Tuhan ini satu persatu. Yang pertama, bahwa ada 3 orang tamu Abraham, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, di sini dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam tafsiran dikatakan ada 3 orang. Yang 3 orang itu adalah 2 malaikat dan 1 orang lagi adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kata Ibrani Elon dapat diterjemahkan menjadi pohon besar atau pohon terbanting. Pohon-pohon tersebut merupakan pohon-pohon keramat dari tempat suci Kanaan di Hebron. Gua Makpela terletak di wilayah yang sama. Sang leluhur sangat dekat dengan tempat-tempat suci ini.
pohon terbanting sudah diidentifikasi, sudah ada Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, pohon ini sejak zaman leluhur. Yang mengunjungi Abraham itu adalah Yahweh sendiri dan 2 orang malaikat yang berbentuk manusia. Abraham mulanya tidak mengenal atau mengetahui bahwa mereka itu adalah Allah dan malaikat yang menjelma seperti manusia. Abraham ternyata sangat ramah. Dia melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh adat timur untuk para tamunya, di mana Abraham dia memperlakukan mereka seperti tamu yang khusus, tamu yang agung, karena Abraham tahu bahwa mereka adalah utusan dari surga. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Abraham mempersiapkan sebuah sambutan megah terhadap bagi para pengunjung surgawi tersebut. Dia mengundang mereka untuk duduk dan beristirahat sementara hidangan dipersiapkan. Kata Ibrani saat artinya beristirahat, berarti memperkuat atau menjadikan kuat, baik duduk maupun makanan yang disediakan akan memberikan istirahat. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Abraham mempersiapkan minuman dan makanan yang terbaik kepada tamu surgawi itu, yaitu susu batu dan anak lembu yang empuk. Semuanya diolah lalu disajikan kepada tamu surgawi tersebut. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi ada 3 orang tamu Abraham, dan yang kedua yang mau kita lihat adalah bahwa janji Allah terhadap Abraham, yaitu di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, secara khusus di ayat yang ke-10 di sini dikatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ini adalah janji daripada tamu itu, janji Allah itu sendiri, janji Yehova, bahwa kalau tahun depan datang menjumpai Abraham dan juga Sarah, maka disitulah Abraham dan juga Sarah sudah mempunyai seorang anak. Allah dengan jelas menyatakan bahwa Sarah istri Abraham akan melahirkan seorang anak laki-laki ketika masanya tiba, lagi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Peristiwa yang membahagiakan itu hanya tinggal 1 tahun saja. Allah tidak melupakan janjinya, tetapi tetap bekerja untuk menggenapinya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, saat itu Sarah dan Abraham sudah tua dan Sarah sudah mati haid. Ketika Sarah mendengarkan bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki 1 tahun lagi, dia tertawa. Karena dia berpikir secara medis, secara manusia tidak akan mungkin lagi mempunyai anak atau melahirkan. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Abraham memang dia percaya betul apa yang dikatakan oleh tamu itu, tetapi istrinya Sarah menertawakannya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, apa yang dikatakan oleh Allah harus digenapi
dia tidak pernah berdosa atau tidak pernah berbohong. Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan harus terjadi atau akan terjadi cepat atau lambat. Sabda ilahi meyakinkan Sarah dan Abraham bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Sekalipun yang harus dilakukan itu merupakan sesuatu yang tidak biasa di luar hukum alam, Yahova mampu mengadakannya kepada siapa saja dan dengan cara apa saja yang Ia kehendaki. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu tertulis dalam Lukas 1 ayat 37. Dalam kelahiran Isa, sebagaimana halnya dalam kelahiran Yesus, Allah perlu melakukan mukjizat. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa Abraham dan Sarah akan melahirkan, yaitu anaknya adalah Isa. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, apa yang menjadi perlindungan bagi kita dalam firman Tuhan ini? Bapak Ibu dan saudara Tuhan, marilah kita belajar dari Abraham dan juga Sarah. Ketika ada tamu harus dihargai dan dihormati, bahkan menjamunya dengan makanan yang terbaik. Banyak orang berpikir kalau ada tamu datang ke rumahnya akan merugikan. Padahal Bapak Ibu dan saudara Tuhan, tamu itu adalah membawa berkat secara rohani. Siapapun yang menjadi tamu kita, marilah kita sambut dengan sukacita karena mereka membawa berkat bagi kita. Apalagi Yesus Kristus, Bapa di surga, Dia adalah Allah kita, Dia adalah tamu kita yang setiap saat bisa kita undang ke rumah kita, bisa kita undang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara Tuhan, marilah kita menghargai, menghormati tamu yang selalu datang menemui, menjumpai kita. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, sekali Allah berjanji, berfirman kepada kita, Ia harus tepat. Harus kita imani bahwa itu benar-benar akan terjadi dan akan terrealisasi. Karena Allah tidak pernah berbohong kepada siapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kalau ada kesulitan yang kita hadapi, marilah kita datang kepada Allah. Karena Dia sebagai Allah kita, Dia tidak pernah melupakan kita, dan Dia selalu merealisasikan, selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa di dalam firman-Nya Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Mari kita serahkan kepada Allah dan Allah akan menolong kita. Demikian juga dalam kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Sudah hampir 3 bulan lebih kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan sebebas-bebasnya oleh karena virus corona. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kita hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di balik itu semuanya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan beritahukan kepada kita bagaimana waktu yang ada bisa kita pergunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin, bahkan sekreatif mungkin
untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kita bagaimana Abraham, bagaimana Sarah, walaupun mereka sudah tua, Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan mereka. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami, yang mendorong kami, supaya kami dapat belajar dari Abraham, dari Sarah, bagaimana mereka yang sudah tua, yang tidak mungkin mempunyai anak, tetapi karena Engkau Maha Kuasa, Engkau berjanji akan memberikan seorang anak kepada mereka, yaitu Ishak. Engkau telah memberikan itu. Demikian juga dengan kami. Tuhan, banyak hal yang kami rindukan, banyak hal yang kami butuhkan. Biarlah kami hanya berharap kepada-Mu. Biarlah Engkau datang ke dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami itu menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mendahului persembahan yang akan kita berikan, firman Tuhan yang akan dibacakan diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian rohani metodis nomor 136 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua nanti kita bangkit berdiri. Yeah.
istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita dalam ibadah kita ini di rumah kita masing-masing. Mari kita bersyukur dan berdoa secara pribadi. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.